Salam sejahtera untuk semua dan selamat berjumpa lagi dengan program Hikmat Allah tentang komunikasi dalam keluarga. Kita sampai kepada episode nomor 12. Sebenarnya mulai episode inilah baru intinya bagaimana kita berkomunikasi. Yang lalu kita berbicara dan membahas tentang berbagai hambatan dalam berkomunikasi. Kalau berkenan, silakan like dan share. Dan kalau ingin mendapat serial berikutnya, silakan klik subscribe. Terima kasih. Untuk mengawalinya, kita harus kembali kepada definisi awal tentang apa itu komunikasi. Satu definisi yang saya paling senang adalah dari Norman Wright, karena definisi ini cukup lengkap. Komunikasi adalah satu proses, lisan ataupun tidak lisan, verbal maupun non-verbal, saling bertukar informasi kepada orang lain sedemikian rupa sehingga ia mengerti hal yang Anda katakan, berbicara, mendengarkan, dan mengerti, terlibat dalam proses komunikasi. Saya tertarik dengan kata proses. Proses membutuhkan waktu dan kesabaran. Kemudian kata saling, ini artinya dua arah, bukan hanya satu arah. Itu namanya duolog atau duo monolog. Saling bertukar informasi kepada orang lain sedemikian rupa sehingga ini menunjukkan satu usaha, suatu art, suatu seni, sehingga ia bisa mengerti apa yang Anda katakan dan berbicara, saling mendengarkan dan saling mengerti, terlibat dalam proses komunikasi ini. Ada yang bertanya, komunikasi itu spontan atau memerlukan persiapan? Itu tergantung. Apakah itu komunikasi formal yang bisa membawa risiko jangka panjang? Semisal pertama kali pacaran atau melamar seseorang. Atau non-formal sekedar untuk keakraban dan rekreasi. Kalau untuk persahabatan atau cengkrama dalam keluarga, ya lucu dan bisa canggung kalau kita terlalu memikirkan bagaimana mempersiapkan diri. Tetapi untuk yang pertama tadi, untuk pacaran misalnya, untuk melamar, ya tentunya perlu dipersiapkan dengan baik. Namun sadar atau tidak, baik formal maupun non-formal, sebenarnya kita secara refleks sudah seharusnya mempersiapkan diri. Walaupun kita tidak pikirkan, kita tidak sengaja, tapi sebenarnya kita sudah mempersiapkan diri. Tapi kalau ingin dijabarkan mempersiapkan diri dalam hal apa saja, yang pertama adalah masalah empati. Empati adalah mencoba merasakan seperti yang mitra bisa rasakan. Misalnya senang, sedih, sakit, atau level pendidikan dan sosial yang berbeda, atau masalah usia yang berbeda, atau mungkin kita harus berhati-hati dan bijaksana karena masalah SARA. Jadi kita berusaha dengan empati, artinya mencoba merasakan seperti yang mitra bicara rasakan, bukan perasaan kita, tapi bagaimana kita mencoba merasakan yang orang lain itu rasakan. Entah pada waktu bicara ia sedang dalam keadaan senang, sedih, sakit, atau sesuatu yang lain. Persiapan yang kedua adalah saling percaya. Dalam bicara komunikasi, kita harus menciptakan relasi saling percaya. Seberapa jauh kenalnya kita dan berusaha percaya apa yang akan ia katakan. Kalau tidak, maka ia akan segera menutup diri. Dan yang ketiga adalah keterbukaan. Keterbukaan adalah keadilan. Kita harus siap kalau ganti dia ingin tahu tentang diri kita. Karena tadi kita banyak bertanya tentang keluarga, tentang hobi, tentang agama, tentang umur, dan lain-lain. Adalah adil kalau sebaliknya kita juga harus terbuka. Tentunya pada awalnya tidak sedetail seperti yang dia maksudkan. Tetapi secukupnya
kita harus terbuka untuk menjawabnya. Yang keempat adalah sikap dan penampilan. Siapkan diri Anda dengan wajar, tidak usah kaku, melainkan ramah, dan meyakinkan penampilan kita dengan bercermin. Entah itu soal pakaian, apa sudah rapi, atau mungkin ada kancing yang terlepas dan sebagainya, atau ada yang robek, atau kusut, atau bau, ya. Juga perhatikanlah make up Anda. Juga sikap duduk dan gesture, gerakan tangan atau mimik wajah dan sebagainya saat berbicara perlu kita persiapkan. Kalau perlu latihan di depan cermin. Yang kelima, kita menyiapkan dengan bersedia untuk saling memaafkan, yaitu mencoba mengerti, memaklumi, dan memaafkan kalau ternyata apa yang ia katakan mengagetkan Anda atau melukai hati Anda, justru karena keterbukaan dan kejujurannya. Kan firman-Nya berkata, speaking the truth in love, bicara benar di dalam kasih. Ya, kalau kita saling mengasihi, tentunya kita berusaha bicara benar. Tapi bicara benar kalau tidak dalam suasana kasih bisa runyam. Jadi saudaralah yang tahu batas-batasnya. Ya, inilah kalau kita memang mau mempersiapkan diri di dalam berkomunikasi. Sekian dulu mengawali topik kita tentang bagaimana berkomunikasi. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.